Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Jamaah sekalian, mari kita mulai tilawah kita surat yang ke-60. Satu ayat pertama surat As-Saff. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة
من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Jadi kalau la nahi ada di tengah kalimat itu, kalau berhenti diulang dari kalimat sebelumnya, terkecuali di akhir kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para tokoh masyarakat, bil khusus ketua DKM, nasihat dan seluruh jajaran, dan juga bil khusus jamaah sidang salat maghrib dan salat isya rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali belajar bersama, taklim, mengkaji ilmu-ilmu agama Islam yang pada malam hari ini meneruskan daripada pengajian kitab Safinatun Najah. Moga-moga mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, amin ya rabbal alamin. Salawat tering salam semoga senantiasa terlimpah curakan kepada junjungan kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta sahabat dan seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, salah satu yang menarik dari ajaran Islam itu dinamis, Pak. Ajaran Islam itu adalah ajaran yang dinamis, tidak monoton dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Tetapi ingat, dinamisnya agama Islam itu dikarenakan di dalam Islam itu terjaga akan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi untuk menggali daripada argumentasi nakliyah maupun argumentasi akliyah yang ada pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi mereka katakanlah adalah ulama-ulama yang memang punya kompetensi. Salah satu dari bukti kedinamisan ajaran Islam adalah dari zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika umat dihadapkan dengan berbagai macam problematika hidup, itu ada solusinya dalam Islam. Ada. Maka sudah menjadi kewajiban kita juga untuk menjaga generasi-generasi yang menuju ke sana. Di samping menjaga generasi yang hafizil Quran, juga wajib menjaga generasi-generasi yang mereka itu juga mampu mendalami daripada ilmu-ilmunya Al-Quran. Ini luar biasa. Nah, dari perkembangan keilmuan yang demikian turun-temurun, dimulai dari sejak Nabi Muhammad SAW
terus adanya ulama-ulama yang dikatakan sebagai ulama mutaqaddimin, hingga sampai hari ini ulama-ulama mutaakhirin atau ulama salaf, sampai hari ini golongan ulama khalaf, mereka berusaha memberikan jawaban-jawaban terhadap masalah-masalah keagamaan yang berkaitan dengan perkembangan zaman. Maka di dalam sumber dasar penggalian daripada hukum Islam, kita kenal ada metode daripada sumber hukum Islam itu diantaranya satu Al-Quran, dua Al-Hadis atau Sunnah, dan yang selanjutnya atas dasar pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah dipakai metode ijtihad ya. Ijtihad juga ada metode qiyas ya. Ijtihad itu isinya qiyas dan ijma ulama. Jadi apabila ada hukum yang baru tetapi tidak ada landasannya pada zaman Nabi, itu dikiaskan dengan hukum pokok yang ada tanpa menyalahi. Apa ada Pak? Ada Pak. Zaman dulu nggak ada yang namanya bayi tabung. Sekarang bagaimana hukumnya bayi tabung? Zaman dulu nggak ada yang namanya apa umpamanya ya asuransi. Sekarang bagaimana hukumnya secara Islam? Terus persoalan-persoalan yang lain yang tidak ada. Jadi kita jangan terlalu saklek ya, jangan terlalu saklek, karena sekali lagi agama itu mudah, jangan dipermudah, jangan dipersulit, tapi juga jangan mempermudah. Maka dari penggalian-penggalian itu muncullah hasil-hasil daripada ijtihad oleh ulama-ulama yang punya kompetensi untuk berijtihad, mereka yang kita kenal dengan ulama mujtahidin. Ulama apa Pak? Mujtahidin. Mujtahidin itu ada level-levelnya. Ada namanya mujtahid madhab, ada namanya mujtahid pertama adalah mujtahid mutlak, ada kemudian mujtahid madhab, ada kemudian namanya mujtahid dalam hal ini adalah mujtahid yang di bawah daripada madhab, itu ada. Lah kita menggali ilmu itu tidak bisa secara serampangan. Artinya begini, satu kalimat yang indah kita tidak usah memakai lagi metode-metode ulama, kita langsung memakai kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini kalimat indah Pak. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, dari kemarin kita kemana? Apakah kita tidak pakai Al-Quran? Apakah tidak pakai Sunnah? Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi adalah banyaknya penafsiran-penafsiran yang membahayakan. Intinya kita sepakat kita harus berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi lewat jalan, lewat alat-alat yang bisa memahami daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau kita mampu, tidak wajib itu namanya bermadhab. Kita langsung ittiba ila siapa? Ittiba ila Allah wa ittiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau tidak mampu, tidak punya alat-alatnya, Allah kasih kesempatan kepada kita, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadilah muttabi yang baik. Jangan menjadi muqallid buta. Orang-orang yang kalau ditanya, Tuhanmu siapa? Allah. Apa landasannya kamu bertuhan? Allah. Ya, kata Pak Ustadz, Tuhan kita adalah Allah. Itu namanya muqallid buta. Orang berwudu kentut itu batal. Dasarnya apa? Ustadz bilang kalau wudu kentut batal. Itu ibadahnya sah nggak Pak? Sah. Tapi kalau dia argumentasinya hanya begitu terus dan tidak mau belajar, itu ibadahnya nanti yang dikatakan sebagai ibadah beserta dengan maksiat. Malam hari ini kita akan mengkaji kaitannya dengan sholat, masih dalam permasalahan mufsidatus sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun tabtulus sholat. Salat itu batal bi arba'asyarata sholatan. Salat itu batal dengan, menurut kitab ini, dengan 14 daripada hal. Yang pertama, salat itu batal adalah sebab hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Kita udah bahas kemarin. Hadas kecil, hadas yang mewajibkan untuk wudu. Hadas besar, hadas yang mewajibkan untuk mandi. Itu ingat-ingat tuh, dan niatnya kemarin sudah, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari, nawaitul husla li raf'il hadasil akbari minal jinabati. Ya, umpamanya bapak-bapak habis sunnah, habis melaksanakan kewajiban,
Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal jinabati, mau jadi jinabah. Perempuan ya minal haidi an jami'il badani lillahi ta'ala. Itu apapun yang termasuk apa itu hadas kecil, apa itu hadas besar, itu membatalkan sholat. Wa bi wuqu'in najasati, dan sebab kejatuhan najis. Sebab kejatuhan najis ilam tulqa halan, apabila najis tersebut tidak langsung secara spontan dibuang. Kalau umpamanya kasusnya begini, kita lagi sholat, tiba-tiba kita ngerasa di peci kita itu kejatuhan daripada kotoran cicak, dan kotoran cicak itu yang jatuh kita rasakan kering. Kalau tidak sampai lama di sini langsung istilahnya dibuang begini, itu sholatnya enggak batal. Tapi kalau najisnya basah, mau digini pun batal. Lah illam tulqa halan min ghairi hamlin. Jadi najis tersebut adalah bukan najis yang dibawa, umpamanya mau sholat Allahu Akbar, ternyata dia bawa najis. Umpamanya apa, kakinya habis nginjek apa, cucinya enggak bersih. Atau umpamanya ketika mau sholat habis gendong anak, dikencingi atau dipipisi sama anak. Atau umpamanya lagi sholat baru ingat, oh iya ini tadi malam apa namanya celana atau sarung habis kena najis, otomatis batal. Min ghairi hamlin wangkishafil aurat, terbukanya aurat illam tustar halan, apabila aurat tersebut tidak ditutup secara spontan, secara langsung. Umpamanya lagi sholat Allahu Akbar, tahu-tahu ada cucunya atau anaknya datang, sarungnya diangkat Pak sampai bokong, batal apa enggak? Batal kalau dibiarin aja. Tapi kalau langsung diturunin tidak batal. Atau umpamanya lagi sholat, tahu-tahu kena kipas, terangkat itunya, bukan hanya kelihatan betis, kelihatan di atas lutut, pahanya kelihatan. Kalau spontan itu ditutup, maka tidak batal. Makanya hati-hati nih bagi bapak-bapak yang punya apa celana atau punya sarung yang ada bolong-bolongnya, itu bolong kena apa kek, bolong kena puntung rokok kek, bolong kecantel apa namanya paku kek, ya kan gak harus puntung rokok ya Pak Seli ya, bisa aja kecantel begitu. Lah itu kalau bolong-bolong itu apa celana apa sarung itu di bolongan itu, di lubang itu kelihatan warnanya kulit, sholatnya nggak sah Pak, sholatnya nggak sah. Lebih baik pulang ke rumah mampir warung, beri hansaplas, di hansaplas dalamnya Pak, jadi ketahuan oh sarungnya di hansaplas berarti bolong itu, karena mau dijahit nanggung itu. Ilam tustar halan, apabila aurat yang terbuka itu tidak ditutup secara langsung, waktu itu juga maka sholatnya tidak sah. Sekali lagi hati-hati yang punya celana atau sarung yang antara baina surah warubah, antara lutut dan antara pusar dan dua lutut itu, dan lutut itu ada kelihatan warna kulitnya, otomatis sholatnya batal. Yang lebih repot lagi perempuan ya Pak ya, perempuan kakinya kelihatan batal, perempuan ininya nyingkap ke sini batal. Waduh, perempuan itu repot Pak, perempuan itu repot. Bahkan perempuan itu kalau sholat, ada kan perempuan sholat kadang pakai mukenanya di belakang dagu. Lah ini ada mengilang, ulama bilang ini aurat Pak, karena yang namanya wajah itu kan min mana biti sya'ri, dari tempat tumbuhnya rambut sampai dengan dagu. Nah kalau perempuan harus sampai segini. Kalau mamanya kelihatan ininya, jakunnya, ya kelihatan ininya bahwa jakunnya, itu bisa nggak sah sholatnya. Repot itu perempuan itu. Lutut. Gak sah Pak, gak sah. Iya, pakai celana jin biasanya ya, betul. Iya betul. Iya. Betul aurat itu. Apa? Bilang ilitnya kelihatan gitu. Iya, itu nggak sah Pak.
Dan sebenarnya wajib dikasih tahu. Kalau kira-kira dikasih tahu nggak jadi fitnah, kasih tahu aja Pak, maaf Pak, Bapak sholat tapi auratnya kelihatan. Mengapa? Lempit-lempit bokongnya kelihatan Pak, gitu aja. Kalau nggak jadi fitnah, kalau berani ngomong. Kalau berani ngomong ingat. Tapi kalau kira-kira dilihat nih orangnya serem, kalau diingetin kayaknya malah ditabok kita, ya mending jangan Pak. Kecuali Bapak udah berani smackdownan nih, diingetin nggak apa-apa. Jihad, nahi mungkar begitu nggak apa-apa. Ilam tustar, betul Pak, saya sering lihat itu, terutama ketika kita safar ya, atau di tempat-tempat yang ini keramaian lah, biasanya sering itu. Makanya bagi bapak-bapak yang suka bepergian pakai celana jin atau celana yang ngapret itu, hati-hati kalau sholat sambil diperiksa itunya. Jangan terlalu seksi bokongnya ya Pak ya. Jangan terlalu seksi, lebih baik pakai yang lebih panjang lah. Hati-hati itu nggak sah itu, auratnya kelihatan. Wanutku dan mengucap biharfaini dengan 2 huruf pagi sholat, Allahu Akbar. Apa? Batal sholatnya. Atau dengan 1 huruf yang memberikan paham, au biharfin mufhimin amdan, atau dengan ucapan 1 huruf dengan sengaja, yang mana 1 huruf itu memberikan makna. Contoh umpamanya lagi sholat, ada maksudnya batal. Fi umpamanya, fi kan 1 huruf artinya di dalam, batal sholatnya. Jadi lagi sholat itu tidak boleh mengucapkan. Lah anak-anak kita sholat pada ngobrol, ya namanya anak-anak. Tapi jangan sampai sudah orang jadi orang tua sholatnya sambil ngobrol, apalagi jejek-jejekan kaki atau tangan. Oh jangan Pak, batal sholatnya. Wabil muftiri, dan sholat itu menjadi batal disebabkan hal yang membatalkan puasa. Apa hal yang membatalkan puasa? Ya makan, ya, minum, terus apa namanya, keluarnya maaf ya, keluarnya sperma, terus apa lagi? Pokoknya yang membatalkan puasa itu membatalkan sholat lah, amdan dengan sengaja, terkecuali nggak sengaja. Selama tidak diniatkan dikumpulkan umpruk ditelan, nggak batal. Itu berarti liurnya itu enzimnya normal manusiawi. Tetapi ketika terdulah kumpulin dulu, baru itu yang batal Pak. Terutama itu sering terjadi kalau orang bangun tidur ya Pak ya. Bangun tidur mulutnya bau, nggak langsung ditelan, dikumpulin dulu. Hah? Ibu hamil. Liurin ya. Pokoknya jangan dikumpulin lah. Jangan sengaja itu air liur dikumpulin, baru kalau udah banyak ditelan, itu yang batal. Tapi kalau normal artinya sirkulasi air liurnya itu wajar, memang begitu, meskipun standarnya dia deres sekali. Durasinya ini keluarnya kuantitasnya banyak itu, ya nggak masalah. Kecuali yang nggak boleh itu air liur dikumpulin, niat dikumpulin di sini kayak buat kumur-kumur, terus akhirnya ditelan. Itu yang membatalkan puasa, juga bisa membatalkan sholat. Ya, makanya kalau habis sholat, kalau sholat itu jangan lagi merasakan sesuatu Pak. Contoh, habis makan pedes terus sholat, Allahu Akbar. Karena rasa di sini ya, meskipun nggak batal tapi itu mengganggu dan bisa menuju kepada batal. Wabil muftiri amdan. Terus yang membatalkan puasa apa? Wal aklu al kasir, makan yang banyak, nasian ya, nasian walaupun lupa. Jadi lagi sholat lupa makan. Ya makan apalah. Bagaimana kalau kalau makan yang sedikit, lagi sholat Allahu Akbar, habis makan semur daging, keluar dikit tuh. Pernah begitu Pak? Ditelan sisa jigong gitu ya, ditelan, batal nggak sholatnya? Batal. Itu kan muftir. Seperti halnya perkara yang membatalkan puasa, otomatis batal itu sholatnya. Jadi kalau selilitannya dibuang, dibuang Pak Haji, dibuang, dilepain nggak masalah. Sebelah kiri nggak masalah. Udah ambil mau disimpan lah sembarang jor. Apa tuh?
Oh mau dimasukin ya silakan lah, kalau dimasukin. Kalau saya sekali keluarin. Ya kan ada jarak sekarang Baji. Kalau enggak pun bisa di ini. Bahkan apa namanya ya? Kalau nggak bisa ya nggak bisa dihindari ya. Ya kalau mau diambil disimpan dulu, takut kena sebelahnya ya nggak masalah, ya bagus juga. Tapi kalau dilepeh pun nggak membatalkan daripada sholat. Makan yang sedikit seperti tadi selilitan atau apa itu nggak boleh, apalagi makan banyak walaupun makannya itu adalah lupa. Wasalasu harokatin. Nah ini kita di sini agak berbeda nih. Wasalasu harokatin di dalam mazhab Syafi'i ya, dikarenakan runtutannya kemarin masalah tumak nina. Apa tuh tumak nina? Ya, diamnya anggota pada setiap gerakan setelah gerakan itu selesai. Maka di dalam mazhab Syafi'i ya, nanti kalau dibandingkan dengan Arab beda, karena Arab itu mazhabnya sebagian besar adalah mazhab Hambali. Kalau dalam mazhab Syafi'i, wasalasu harokatin, menggerakkan atau melakukan gerakan 3 gerakan mutawaliyatin yang terus menerus walaupun lupa. Jadi kalau mazhab Syafi'i, kalau kayak orang yang sholat di Masjidil Haram itu banyak yang batal Pak. Sholat Allahu Akbar sambil benerin apa? Sorban begini itu kalau Syafi'i batal itu. Jangan begitu. Allahu Akbar. Udah batal itu. Sudah batal. Kalau konsisten pakai mazhab Syafi'i itu batal. Kalau nggak pakai mazhab Syafi'i ya nggak masalah. Tapi kita diberikan pilihan yang sebenarnya ulama menganjurkan. Antum mau pakai mazhab apa boleh. Mau pakai Syafi'i, mau pakai Hambali, mau pakai apa namanya Hanafi, mau pakai Maliki, mau pakai Al-Dhahiri, mau pakai yang lain dari mazhab 5 mazhab itu silakan. Tapi kalau bisa jangan di situ dicampur adukan. Kalau memang mau mengikuti gerakan yang membatalkan sholat itu 3 kali gerakan itu kita pakai, secara otomatis konsisten wudunya pun cara Syafi'i. Jangan dicampur aduk. Wudunya Syafi'i, sholatnya bukan Syafi'i. Jadi jangan dicampur aduk. Ini yang ulama-ulama itu mengajarkan kepada kita, termasuk dari apa namanya pengaduk-adukan daripada ijtihad itu di situ. Jadi ulama ini memahami konteks ayat ini. Pertanyaannya adalah, apakah perbedaan ijtihad itu dibolehkan, Pak? Sangat dibolehkan. Cuman di dalam perbedaan ijtihad, memahami hukum Al-Quran, memahami hukum sunnah sebagai salah satu dari karakteristik golongan yang dikatakan oleh Rasulullah. Rasulullah bilang apa? Di akhir zaman nanti Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan. Dan Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. 1 selamat, 72 tersesat. Siapa? Rasulullah ketika ditanya para sahabat, siapa golongan yang selamat ya Rasul? Golongan yang selamat itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlun itu adalah orang-orang ahli keluarga ya, sunnah, yang mengikuti sunnah. Sunnah yang sumbernya dari sunnatullah Al-Quran ataupun dari hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah memberikan karakter. Ada karakter-karakter dalam diri orang-orang ahlus sunnah wal jamaah. Salah satunya diambilkan dari Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Pelajaran apa yang bisa diambil? Ahlus sunnah wal jamaah adalah golongan-golongan yang mempunyai karakteristik pertama adalah tasammuh, toleransi. Maka ketika toleransi, termasuk toleransi apabila dipraktekkan dalam menghormati orang-orang yang beda mazhab, itu adalah di situ jangan mengedepankan satu sifat yang dicela dalam agama, yaitu ta'assub. Apa Pak? Ta'assub atau asobiyah. Apa? Asobiyah, kegolong-golongan, fanatik, buta. Udah, aku ngikutnya Imam Syafi'i, yang lain salah. Ta'assub itu repot sendiri nanti. Udah, aku ikutnya Al-Dhahiri,
Aku ikut Dawud Ad-Dhahiri, aku ikut Ibnu Hazm, aku gak pakai Syafi'i. Yang paling benar ini. Oh, ta'assub itu. Ta'assub. Wong kalau kita mau runtut Bapak-bapak, kalau ada yang umpamanya hari ini sok-sokan begini, saya tidak akan pakai mazhab. Kenapa? Saya langsung Al-Quran dan Sunnah. Ada pertanyaan begini, Sunnah dalam konteks hadis itu yang kamu pakai hadis riwayat siapa? Hadis paling sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua, tingkat hadis kesahihan yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kesahihan yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baru di bawah-bawahnya Ibnu Majah, Ibnul Hibban, Al-Hakim, Baihaqi, yang terkenal dengan Kutubus Sittah itu. Lah kalau ada orang begini, saya nggak pakai mazhab, saya langsung pakai Quran dan Sunnah. Saya mau tanya, hadisnya yang dipakai riwayat siapa? Bukhari, Muslim. Imam Bukhari, Imam Muslim itu muridnya siapa? Belajar hadis dari siapa? Mereka itu belajar hadis jalurnya juga dari imam 4 itu. Imam Ibnu Hambal terkenal seorang yang hafal hadis dengan sanadnya tidak kurang dari 900.000, bahkan mengatakan 1 juta hadis hafal. Dengan sanadnya Pak. Kita hafal hadis berapa Pak? 1. An-nadzafatu minal iman. Hadis riwayat buru-buru anungan fulan ngan syekh anungan nu sampai ngan Rasulillah sallallahu alaihi. Belum kita hafal hadis 1 aja sanadnya kagak tahu. Mau mentang-mentang kembali Al-Qur'an dan Sunnah. Benar kita kembali ke Al-Qur'an dan Sunnah, betul. Tapi jalurnya yuk. Kita hormati sanad keilmuan mereka. Imam Bukhari mengambil hadis dari Imam Ibnu Hambal, pernah ngambil hadis dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengambil hadis dari siapa? Imam Malik. Terus Malik bin Anas dari Anas dari terus ke atas sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sanadnya Pak. Maka ilmu-ilmu yang selamat itu adalah ilmu-ilmu yang bersanad. Kalau ilmu nggak bersanad, repot itu. Man ta'allama bila syaikhin fa syaihuhu syaitonun. Belajar tanpa ada guru, gurunya bisa setan. Belajar hanya sama Google, gurunya nanti ketemu sama Google. Kalau Google-nya pusing dia bilang apa? Aku tidak paham. Begitu nanti. Insyaallah. Jadi bersyukurlah bahwa kita punya guru-guru yang bersanad. Wasalasu harokatin, 3 gerakan mutawalliyatin yang terus-menerus walau sahwan walaupun lupa. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i. Wal wasbatu, melompat, al fahisyatu, yang terlalu lagi sholat tahu-tahu lompat. Ciat begitu kan. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i Pak kan nggak boleh 3 gerakan berturut-turut. Itu kalau ada barisan kosong itu kalau jalan tuh begini. Diam dulu. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i langsung 4 langkah begini. Mohon maaf. Tuh 2, 3, 4. Datang sholatnya. Dan saya selalu menganjurkan begini. Yuk bapak-bapak kita ikuti yang diajarkan oleh para ulama-ulama Imam mazhab 4 itu. Apa? Tasammuh. Ketika mereka umpamanya saya akan tinggal di satu wilayah yang wilayah itu mayoritas orangnya Malikiyah. Kalau bisa, kalau dijadikan pemimpin atau imam di situ pakailah yang cara Maliki. Kalau Hanafi di situ kebanyakan umpamanya kayak di Maroko kan Maliki itu kebanyakan Maliki sampai bacaan Qur'annya aja begitu ya Pak ya. Bapak dengar kan? Bacaannya kiroannya siapa? Syekh Al-Hisham itu baca kiroannya beda dengan kita. Terus cara sholatnya juga kadang-kadang ada sedikit bedanya, tapi nggak masalah. Nah, para imam itu mengajarkan ya, ketika mereka ada di satu tempat menghormati apa yang lebih banyak di situ. Termasuk Rasulullah pernah marahin sahabat Mu'ad bin Jabal. Kenapa? Mu'ad bin Jabal itu ketika ngimami kalau nggak salah sholat maghrib itu bacanya panjang-panjang Pak. Nggak tahu surat Al-Baqarah atau apa. Sehingga akhirnya apa? Pada protes. Kami tidak suka diimami oleh sahabat Mu'ad. Kenapa? Bacanya panjang-panjang. Bacanya panjang-panjang. Kalau di sini kan senang yang panjang-panjang ya. Kalau di ini yang pendek-pendek, maka sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Terutama kalau hari apa? Bib
Senin pagi ya. Ya Senin pagi sudah ada panggilan begitu. Wadarbatu al-mufritatu, pukulan, ya pukulan yang kencang Pak. Lagi sholat Allahu Akbar, tahu-tahu di sini ada nyamuk. Wah, batal itu Pak. Menurut kitab ini batal. Jadi kalau ada nyamuk yang pelan-pelan. Kalaupun ada nanti digaruknya nggak boleh begini-begini. Garuklah pakai anggota bagian yang bukan pokok. Gini, mau 10 kali nggak masalah. Tapi kalau garuk-garuk begini, menurut kitab ini batal. Kita kan baru belajar kitab ini, belum kitab yang lain. Mufritatu wa ziyadatu ruknin fi'liyin amdan, menambah rukun yang sifatnya fi'li. Jadi di dalam sholat itu rukun itu ada 2 macam Pak. Pertama itu ada dinamakan dengan rukun yang sifatnya yang namanya rukun kolbi. Rukun kolbi itu contohnya apa? Niat. Terus apa lagi? Tartib ya. Terus ada lagi rukun yang sifatnya fi'li. Rukun fi'li contohnya apa? Rukun fi'li itu contohnya adalah qiyam, berdiri. Kemudian apa? Ruku, i'tidal, sujud. Terus ada rukun yang paling banyak adalah rukun yang sifatnya qoli, ucapan. Contohnya apa? Takbiratul ihram, ya, Fatihah, tahiyat akhir, salam yang akhir. Itu jadi rukun dalam salat ada 3, fi'li, qalbi, dan qoli. Atau qoli, fi'li, qalbi. Itu jarang dibahas Pak. Jadi kalau sebutkan 3 macam rukun dalam salat, banyak orang bingung itu. Fi'li, qalbi, qoli, ya, ucapan, hati, gerakan. Ya, itu rukun dalam sholat. Ini nanti ada pembahasan yang kemarin pertanyaannya Pak Syaili ketika sholat safar ya Pak ya. Nanti ada itu di belakang. Wa niyatu qat'i sholah, termasuk yang membatalkan sholat adalah niat memutuskan sholat. Allahu Akbar, lah putusin sholatnya udah batal itu. Wa ta'liqu qat'iha, menggantungkan niat memutus sholat. Umpamanya begini, saya mau sholat Allahu Akbar, tapi niatnya nanti kalau bapak saya pulang dari kantor sholatnya mau saya batalin. Itu batal Pak. Menggantungkan niat untuk memutus sholat bisyai'in dengan sesuatu itu batal. Wa taraddudu fi qat'iha, muter-muter nih mau dibatalin Allahu Akbar, tahu-tahu temannya lewat, didit, ayo kita berangkat. Batal nggak usah dihitung-hitung sambil sholat ngitung batal kagak, udah batal kalau begitu, udah kayak ngundi nasib aja. Itu batal. Faslun alladzi yalzamu fihi niyatul imamah. Faslun, hal yang mewajibkan di dalamnya untuk niat menjadi imam. Pertama adalah arbaun, ada 4 al-jum'atu. Pertama adalah niat menjadi imam Jum'ah. Wajib usolli fardul jum'ati raqataini imaman lillahi ta'ala. Wal mu'adatu, dan salat yang diulangi. Salat yang diulangi di sini adalah salat wahya al-maktubah, salat maktubah yang di waktu-waktu, atau salat nafilah yang disunahkan di dalamnya berjamaah. Seperti salat apa? Ya salat berjamaah, sunat yang berjamaah. Ya contohnya ya salat gerhana, kasuf, seperti salat sunnah berjamaah. Sunnah berjamaah seperti salat sunnah gerhana. Wal manduratu, dan salat yang dinadari jamaatan. Wal mutaqaddimatu, dan salat yang dijamak takdim fil matari, di dalam ketika dalam kondisi hujan. Saya tidak membahas semua, tapi tadi ada keterangan termasuk salah satu syarat ya. Nanti kita bahas syaratnya itu besok. Syarat daripada berjamaah, di antaranya syarat berjamaah itu adalah wa ayyatawaffaqa nadmu salatihima wa alla yukhalifu fi sunnatin fahishatil mukhalafati. Ini di sini diterangkan begini. Wa tasyuha ayyatawaffaqa nadmu salatihima, ya salat yang runtutannya itu adalah cocok. Cocok artinya di sini dicontoni begini Pak. Fala yasihu al-qidab mahtilafihi, tidak sah ya, berjamaah menjadi makmum daripada sholat maktubah, contohnya maktubah, tapi makmumnya sama sholat gerhana, sholat maghrib makmumnya sholat gerhana, atau sebaliknya nggak boleh. Tetapi fala yaduru, tapi tidak menjadi masalah.
tidak menjadi masalah ikhtilafun niyatil imam, niat menjadi imam dan makmum dalam kondisi lingadami fasil mukhalafati fima fayasihu iktidaul maka sah sholat fardu dengan sholat sunnah. Mamanya bapak lagi perjalanan nih, sholat maghrib, Allahu Akbar, makmum sama orang yang di depannya ternyata itu lagi sholat sunnah, itu nggak masalah. Wal muaddi bil qada, wal muadda, dan sholat yang punya waktu ya di waktu-waktu dengan sholat yang diqada, maka tidak menjadi masalah. Wala tawilatin bi qasiratin, dan tidak menjadi masalah menjadi makmum dan imam sholat yang panjang dengan yang sholat sependek, seperti kadzuhri bisubhin, makmum sholat duhur kepada orang yang sholat subuh. Tapi nanti kalau yang subuh sudah selesai, emang duhur sama subuh bisa nggak Pak? Hah? Dalam kondisi tertentu bisa nggak? Bisa nggak dalam kondisi tertentu? Kadzuhri, ya di sini dicontohkan ya. Kadzuhri bisubhin, kadzuhri bisubhin. Ada nggak cerita kasus begitu? Ada orang bangun kesiangan, terus dia qadha sholatnya sholat subuh di perjalanan, datang pas Eli, mau sholat zuhur, dikira lagi sholat zuhur, ternyata sholatnya cuma 2, lagi qadha. Itu boleh itu. Tadi qadha dengan apa? Ada dengan qadha. Terus sholat yang tawil, ya, tawilatin biqasiratin kadzuhrin bisubhin. Ini kalau kita udah membaca sarah-sarahnya itu banyak yang cerita banyak keterangan-keterangan yang sebenarnya sering terjadi di masyarakat, tapi orang bingung hukumnya Pak. Ini kalau dicari ya, di dalam hadis cukup jelimet Pak nyari hadisnya. Tapi dalam hukum yang sudah digali-gali oleh para ulama ini, kadzuhrin bisubhin, lakinnahu makruhun, tetapi itu makruh. Jadi itu adalah makruh meskipun tidak menghilangkan fadilah daripada berjamaah. Udah isya. Ya, kemudian dikatakan di sini bahasanya wal karohatu wa sawabu ikhtilafil jubati wal qaramil tamil jublati kasolati fi ardin maksubatin. Lah ini haram itu apa? Di sholat di tanah yang dighosob. Khosob itu menggunakan tanpa ngomong. Fa in kana al imamu yusolli subhi awal maghribi wal mu'min sholat duhri awan nabi fayatimul makmum. Maka apabila imam sholat subuh atau sholat maghrib sedangkan makmum sholat duhur atau semisalnya, fayatimul makmum, maka makmum hendaklah menyempurnakan sholatnya ba'da salami imamihi, setelah salamnya imam. Wal afdalu, yang lebih utama itu mutabi'uhu, mengikutnya makmum kepada imam. Contohnya apa? Fi qunuti subhi, kalau imamnya kunut, ikut aja kunut, amin aja, itu dapat keutamaan, keafdoliahan. Terus kalau umpamanya imamnya nggak kunut, dia biasa kunut, ya jangan kunut, jangan khilaful aula. Wah saya biasa kunut, imamnya kagak kunut dulu ah. Oh kalau imamnya meninggalkan 3 gerakan, itu sholatnya malah menjadi batal Pak. Dan kunut itu ada dalilnya ya Pak ya. Meskipun selain daripada Imam Syafi'i mengatakan hadisnya itu lemah, tetapi Imam Syafi'i sebagai mujtahid mengatakan itu adalah sunnah. Dan hebatnya Imam Syafi'i dan imam yang lain, ketika ada berkunjung ke ziarahnya salah satu imam, itu Imam Syafi'i kagak kunut. Kenapa? Dikatakan ini orang yang di kuburan kagak kunut ijtihadnya. Saya menghormati yang ada di kuburan. Itu tasamuhnya ulama dulu luar biasa Pak. Jadi ini nanti insya Allah kita perluas bahasan ini pertemuan yang akan datang tentang bagaimana daripada syarat-syarat untuk menjadi imam. Semoga Allah berikan ilmu yang manfaat dan barokah, dan pada akhir iya. Kalau kita lihat di Masjidil Haram kan ya, itu kan berkumpulnya beberapa mazhab Iya. itu. Ini bagaimana mensikapi kita kalau ada pertanyaan seperti itu? Artinya begini Pak Ji, kalau imamnya madzhab Hambali, secara otomatis wajibnya makmumnya mengikuti dia. Makanya di Masjidil Haram kagak pakai kunut, safnya harus mengikuti dia. Terus yang itu kan yang
Itu jangan pakai Syafi'i, repot. Iya, intiqalul madzhab. Makanya sebenarnya dari ketika orang menggali kitab-kitab Mu'tabarah setelah kita gali kitab Syafi'i, lain waktu kita harus kaji yang namanya perbandingan mazhab. Jadi bagaimana sih sholatnya Syafi'i, minimal yang dasar-dasar, cara toharonya 4 mazhab bagaimana, cara sholatnya 4 mazhab bagaimana. Itu bukan masalah ribet, tapi ini satu untuk meminimalisir kondisi kita menjadi seorang muqallid buta. Yang kedua, menjadikan kita selamat agar tidak menjadi para pembaur ijtihad dari ulama yang berbeda dicampur adukan, itu namanya tidak menghormati ijtihad. Yang ketiga, menyelamatkan diri kita dari berbuat sesuatu yang tidak adanya ilmu, karena jalur ilmu kita adalah para ulama, Pak. Makanya ada istilah mujtahid mazhab, ada istilah mujtahid fatwa. Lah yang kita ikuti siapa? Fatwa. Fatwa orang yang punya kompetensi. Kayak contoh, saya tanya sama bapak-bapak, apakah zaman Nabi ada yang namanya zakat profesi? Nggak ada, Pak. Saya belajar di pesantren itu, pernah kajian kitab Fathul Mu'in, saya tanya sama guru saya, apakah hukum daripada zakat profesi, zakat yang dikeluarkan setiap bulan? Nggak ada hukumnya, nggak ada. Ditanya, dicari di dalil manapun itu zakat profesi nggak ada, Pak. Nah, tapi kemudian ulama-ulama kontemporer, kalau bapak kenal Profesor Doktor siapa ketua Persatuan Ulama Dunia sekarang? Profesor Doktor Yusuf Qaradawi, didukung dengan ulama-ulama yang lain mengijtihadi bahwa zakat mal adalah wajib, dengan dalil salah satunya membuat analogi kias, para petani saja yang panen dengan susah payah diwajibkan zakat. Para pedagang aja yang hasilnya begitu susah nyarinya diwajibkan zakat. Kok ya Pak Wendy yang setiap bulan 50 juta nggak ngeluarin zakat? Maka kalau orang Islam sadar, udah ikutin aja itu, wajib tiap bulan zakat mal. Nah, cepet-cepet di Al-Ittihad dibikin panitia pengumpulan zakat mal. Jadi orang-orang yang kaya, yang gajinya gede-gede, nggak usah jauh-jauh ngasih zakatnya ke Al-Ittihad. Misal lo nggak ada orang miskin di Al-Ittihad, minimal nggak ada orang kelaparan, Pak. Minimal nggak ada orang kelaparan. Dan itu saya sama teman-teman sedang laksanakan, termasuk tadi yang mohon maaf permisi, bukan niat apa-apa, saya share di grup Al-Ittihad, niatnya mau motivasi. Terima kasih, kurang lebih minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.